Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Situasi Hecha itu benar-benar kebalikan dari Yu Hao. Tolong, jangan memadamkan semuanya. Hecha itu melonglong pelan di bawah nafasnya. Untungnya, dua lampu tetap ada setelah sebagian besar lampu padam. Satu lampu milik Jiang Nanan yang mempesona, yang melontarkan senyum tipis ke arah Hecha itu dengan sedikit dorongan semangat di matanya. Hecha itu merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak dan lemah, dan kemejanya benar-benar basah oleh keringat. Momen ini seperti pertarungan hidup dan mati. Lampu lain yang tertinggal selain lampu Jiang Nanan adalah milik Xiao Xiao. Nanan memiliki rasa kesetiaan yang kuat. Hecha itu hanya bisa berseru dengan kagum. Yu Hao terkekeh dan berkata, "Mengapa kamu tidak memuji Xiao Xiao kakak kedua?" Hecha itu menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Aku gugup Yu Hao. Apa yang harus aku lakukan?" Yu Hao memaksakan tawa dan berkata, "Aku juga gugup. Aku lebih memilih pertempuran secara epik. Sejujurnya, acara ini benar-benar membuat hati kita berdetak lebih cepat. Aku sedikit lebih baik karena aku tidak benar-benar memiliki target dan kamu merasa lebih cemas dan gugup karena kamu punya target. Tenang kakak kedua, aku dapat mengatakan bahwa wajah Xiao Xiao memerah dan itu berarti dia mungkin malu. Itu masih hal yang baik pada akhirnya, dan setidaknya dia tetap menyalakan lampu untukmu. Itu berarti kamu masih memiliki peluang." Ya, Hecha itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jelas bahwa Xiao Xiao menjaga lampunya menyala untuknya telah sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Acara berlanjut dan gadis-gadis itu sangat kejam dan buas. Yu Hao dan Putri Salju berhasil mendapatkan 16 lampu, tetapi orang-orang yang datang setelahnya bahkan tidak mendapatkan sepertiga dari lampu. Meskipun situasi mereka tidak separah Hecha itu, segmen ini sangat cepat. Dan sekarang giliran Susansi. Hecha itu merasa gugup pada penampilan pertamanya di takdir Dewa Laut, tetapi Susansi juga sama gugupnya. Dia menatap penuh semangat ke arah Jiang Nanan dan itu tidak masalah baginya jika semua 16 lampu lainnya padam selama Jiang Nanan tetap menyalakan lampu untuknya. Susansi, cinta pada pandangan pertama dimulai. Mungkin gadis-gadis itu tahu bahwa satu-satunya target orang ini adalah Jiang Nanan, atau mungkin itu karena dia bermain kotor di segmen pertama. Kecepatan di mana lampu padam bahkan lebih cepat daripada Hecha itu. Lampu dengan cepat menghilang sampai dua tetap hidup. Satu adalah Xiao Xiao dan yang lainnya adalah Jiang Nanan. Tepat ketika Susansi menghela nafas lega dan senyum muncul di wajahnya, Jiang Nanan dengan tegas menekan tombol di tangannya dengan cepat dan lampu emas pucat di bawahnya segera padam. Satu-satunya lampu yang tersisa adalah milik Xiao Xiao. Senyum di wajah Susansi membeku dan wajahnya berubah pucat. Dia bahkan bergidik sedikit. "Kamu kejam sekali, Nanan." Susansi berteriak dengan sedih, tetapi pada akhirnya dia menstabilkan dirinya. Di sisi lain, Hecha itu bertanya pada Yu Hao dengan gugup, Yu Hao, mengapa Xiao Xiao membiarkan lampunya menyala untuk kakak ketiga? Tentang apa ini? Yu Hao terdiam beberapa saat lalu berkata, "Kakak kedua, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir dan terlalu banyak pikiran. Menurutmu, mengapa kakak keempat meninggalkan lampunya untukmu sebelum ini? Secara alami, itu karena kita adalah satu keluarga dan kita harus saling mendukung. Itu sama untuk Xiao Xiao. Apakah kamu pikir ia tahan melihat semua orang memadamkan lampu mereka untuk kakak ketiga?" Hecha itu merasa lega, tapi dia masih bergumam, "Sansi sedikit lebih tampan daripada aku." Ini Yu Hao berbalik dan memutuskan untuk tidak repot-repot mendengarkan pria yang mengucapkan omong kosong lagi. Susansi nyaris tidak melewati segmen ini, tetapi orang-orang setelahnya tidak seberuntung itu. Lampu terus padam, dan ketika cinta pandangan pertama akhirnya berakhir, hanya ada
24 siswa pria yang tersisa. Segmen kedua saja menyisakan sepertiga dari siswa laki-laki. Apa yang membuat Wu Yuhao terkejut adalah bahwa banyak lampu padam untuk Dai Huabin, tetapi Wu Feng akhirnya tetap menyalakan lampu untuknya sehingga dia bisa lanjut ke putaran berikutnya. Ketika dia melihat ini, Yuhao bertanya-tanya apakah mereka bersekongkol dari awal. Situasi si Huanyu jauh lebih buruk, tidak ada satu lampu pun yang menyala untuknya. Segmen kedua telah berakhir. Ke-24 siswa laki-laki diatur ulang sekali lagi. Kali ini menjadi satu baris. Zhang Lisuan adalah orang yang berbicara saat ini. Aku yakin semua orang telah memperoleh sedikit pemahaman satu sama lain setelah 2 putaran terakhir. Kita sekarang akan melanjutkan ke segmen ketiga. Cinta pada pandangan kedua kali ini. Gadis-gadis harus memperhatikan, kalian tidak akan dapat memilih dengan santai seperti yang kalian lakukan di babak kedua. Setelah kalian menentukan pilihan, kalian harus bertanggung jawab untuk itu. Setiap orang akan punya 1 menit untuk memperkenalkan diri dan kalian akan datang kepadaku setelah selesai memperkenalkan diri untuk memberitahuku jumlah peri dewa laut yang kalian sukai. Setelah semua perkenalan selesai, gadis-gadis akan melalui putaran seleksi lain, tetapi seleksi ini akan mewakili pilihan akhir kalian. Setiap gadis hanya bisa memilih sekali dan kalian tidak bisa menyelesaikan pilihan kalian. Setelah seleksi ini selesai, kita akan memulai segmen keempat. Semuanya perhatikan. Kalian diizinkan untuk menampilkan kemampuan yang menurut kalian paling kuat saat memperkenalkan diri. Dan kalian juga dapat memperkenalkan level kultivasi dan yang lainnya. Selama kalian merasa bahwa perkenalan itu akan cukup untuk menarik gadis yang kalian sukai, urutan akan diundi agar adil. BB melangkah ke daun teratai air dan secara bertahap melayang ke arah siswa laki-laki. Dia memegang beberapa tongkat bernomor di tangannya dan dia membawa undian dari kiri ke kanan. Gadis-gadis di sisi lain juga tidak bermalas-malasan. Masing-masing dari mereka sekarang memiliki nomor di dada mereka. Sementara mereka juga mengganti posisi. Gadis yang dilihat Yuhao yang masih memiliki topi bambu di kepalanya memiliki nomor 2. Undian berakhir dengan cepat. Keberuntungan Yuhao rata-rata. Dia nomor 11 dan posisinya di tengah. Chu Qingtian, kaisar jiwa tipe ketangkasan dengan 6 cincin jiwa yang telah berdiri di samping Yuhao selama putaran pertama adalah yang pertama pergi. Zhang Lisuan mengumumkan, baiklah, segmen ketiga. Cinta pada pandangan kedua akan dimulai. Lakukan pertunjukan yang bagus. Nah, ini adalah kesempatan terbaikmu untuk menarik perhatian peri dewa laut. Jangan biarkan kesempatan ini lepas dari genggamanmu. Ingat, kinerjamu akan berlangsung di sepanjang permukaan danau antara pria dan wanita. Aturannya sama, dan kamu akan dianggap kalah jika jatuh ke air. Babak ketiga bergulir diawali oleh Chu Qingtian. Ia menampilkan kemampuan terbaiknya dan mengatakan pada Zhang Lisuan siapa yang ia sukai. Siswa kedua maju. Dai Huabin lah yang mendapatkan tongkat kedua. Dia menunjukkan kemampuannya dan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Dai Huabin. Aku berumur 17 tahun dan aku tipe serangan Raja Roh peringkat 57. Jiwa bela diriku adalah harimau putih. Itu saja, terima kasih. Begitu dia selesai, dia berbalik dan melompat kembali ke teratai airnya. Dia bahkan tidak melaporkan nomor ke Zhang Lisuan. Ini berarti bahwa tidak ada seorang gadis yang ia sukai khususnya. Penampilannya bahkan tidak bisa dibandingkan pada tingkat Chu Qingtian. Itu terlalu sederhana. Wu Yuhao melirik ke arah Dai Huabin hanya untuk menyadari bahwa Dai Huabin juga menatapnya. Ada pertengkaran hebat di mata yang sedingin es. Yuhao tahu bahwa Dai Huabin memang memiliki seorang di dalam hatinya. Dan orang itu adalah Zulu. Mereka dapat melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri harimau putih neraka. Dia mungkin hanya berpartisipasi dalam takdir dewa laut hari ini karena dia ingin menimbulkan masalah pada Yuhao. Namun, meskipun perkenalan Dai Huabin sederhana, reaksi para gadis itu tidak. Beberapa angka yang tampaknya sederhana yang dia katakan telah menjadikannya pusat perhatian. Dia berusia 17 tahun peringkat 57 dan jiwa bela dirinya adalah harimau putih. Semua orang yang hadir adalah master jiwa yang berbakat. Jadi mereka secara alami
Mengerti apa arti angka-angka ini dengan kultivasinya saat ini? Ia sangat mungkin untuk mencapai peringkat 60 sebelum ia berusia 20 tahun dan besar jiwa yang luar biasa yang bisa mencapai peringkat 60 sebelum usia 20 tahun yang akhirnya akan menjadi juru dolo yang tangguh dan mungkin akhirnya menjadi dolo transenden. Kemampuan seseorang adalah salah satu pertimbangan paling penting bagi gadis-gadis halaman dalam untuk mencari pasangan. Ini tidak akan baik jika budidaya calon suami mereka berakhir lebih rendah dari milik mereka sendiri. Seladai Wabin, beberapa orang lain menunjukkan kemampuan mereka, beberapa menunjukkan keterampilan jiwa mereka yang mempesona. Segera, giliran Hecha itu tiba. Selanjutnya, suara lembut dan memikat Zhang Lisuan bergema di permukaan danau. Hecha itu berdehem dan menarik nafas panjang. Dia mengetuk teratainya dengan ringan dengan ujung kakinya. Dan lapisan cahaya segera muncul di sekitar tubuhnya. Dia mengambang di atas penghalang jiwa pelindung. Jiwa pendorong di belakangnya melepaskan cahaya redup saat itu, mendorong tubuhnya yang tinggi, berotot menuju sisi gadis-gadis. Begitu dia mencapai mereka, dia berbicara dengan suara keras. Namaku, Hecha itu nama yang sangat konyol. Aku mungkin terlihat agak tua, tetapi aku sebenarnya baru berusia 19 tahun. Guru menyelamatkan hidupku dan membawaku ke sini ke Akademi Shrek. Berkat dia, aku punya kesempatan untuk berdiri di sini hari ini. Aku seorang insinyur jiwa dan aku adalah seorang kaisar jiwa tipe support peringkat 62. Aku di sini untuk satu orang. Aku sangat gugup, tetapi aku tahu bahwa jika aku tidak mengakui sekarang, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Aku di sini, Xiao Xiao. Aku suka padamu. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti aku menyukaimu sepanjang hidupku. Aku kehilangan keluargaku sejak lama, dan aku bahkan kehilangan sebagian besar ingatanku tentang mereka. Namun, jelas bagiku bahwa seseorang akan selalu menjadi orang paling penting di hatiku. Dan orang itu adalah kamu. Aku sangat menyukaimu. Sederhana, langsung dan lugas. Ini adalah solusi yang Hecha itu buat. Kepalanya tetap menunduk dari awal hingga akhir pidatonya. Dan dia tidak berani menatap Xiao Xiao. Seluruh danau menjadi sunyi. Begitu dia selesai berbicara, dari 9 siswa yang naik, hanya Hecha itu yang mengakui perasaannya pada seorang gadis dalam perkenalannya. Dia bersikeras pilihan ini dan tidak menyesal. Hei, kamu akan menabrak kami. Suara tiba-tiba menyentak Hecha itu karena dia terus menunduk. Dia terus melaju. Dia menonggak dan segera menyadari bahwa dia akan menabrak Han Ruo. Hah, maaf. Dia buru-buru mematikan pendorong jiwanya. Tubuhnya bergoyang sedikit ketika dia melakukannya. Untungnya dia telah melepaskan pelindung jiwa agar dia tidak jatuh ke air. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mengatakan hasilnya. Han Ruo menatap tindakan cangguhnya. Dan untuk beberapa alasan, dia merasakan gelombang kecemburuan dan kekaguman dalam hatinya. Dia tersenyum ke arahnya dan berkata, lanjutkan anak besar. Baik, Caito secara sadar mengangguk. Sebelum dengan cepat pulih dan menatap dalam ke mata Han Ruo saat dia berkata terima kasih. Han Ruo tidak mengetahuinya, tetapi kalimat sederhana ini akan berakhir menyelamatkan hidupnya di masa depan. Caito melirik Xiao Xiao dengan hati-hati, namun Xiao Xiao tidak berani menatapnya. Kepalanya diturunkan dan tangannya yang mungil diikat menjadi simpul di depannya. Tindakannya mungkin bisa dikatakan terlihat identik dengan Putri Salju. Apa yang harus aku lakukan? Ini sangat memalukan. Pikiran Xiao Xiao benar-benar berantakan sekarang. 1 menit lagi. Bibi mengingatkan Hecha itu dari kejauhan. Baik-baik. Caito menyesal saat dia mengaktifkan pendorong jiwanya sekali lagi dan mundur kembali ke jalan dia datang. Zhang Lisuan tersenyum dan berkata, jadi itu berarti kamu telah memilih Xiao Xiao kan? Ya. Hecha itu mengangguk berulang kali sebelum dengan panik berbalik dan kembali ke teratainya. Xiao Xiao, Han Ruo memanggil dengan lembut. Xiao Xiao mendongak, wajah putihnya yang cantik semerah tomat. Han Ruo terkikik dan berkata, jangan malu-malu, adik perempuan. Gadis harus lebih berani, terutama ketika dihadapkan dengan nasib baik seperti ini. Kita harus berani dan memegang dengan kuat di tangan kita. Yang benar adalah bahwa lelaki berkulit gelap dan tinggi itu penampilannya jelas tidak layak untukmu.
Kemerahan di wajah Xiao Xiao mereda dan sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Dia ingin membantah Han Ruo, tetapi Han Ruo melanjutkan sebelum dia bisa. Meskipun penampilannya tidak layak untukmu, aku bisa merasakan bahwa perasaannya benar. Dia gigih, dan jika orang seperti dia telah mengenali gadis impiannya, maka hatinya tidak akan pernah berubah. Kamu pasti akan senang jika kamu bersamanya. Kata-kata tentu ada di ujung mulut Xiao Xiao, tetapi dia menelannya pada akhirnya dan menundukkan kepalanya dengan malu. Namun kali ini ada sedikit rasa manis di matanya. Murid ke-10 memperkenalkan diri, sementara Wo Yuhao menatap Hei itu yang berkeringat dan memberinya acungan jempol. Apakah kinerjaku benar-benar baik-baik saja? Hei itu menatap Yuhao dengan cemas. Wo Yuhao mengangguk berat dan berkata, setidaknya kamu sudah mengatakannya dan memberitahu Xiao Xiao tentang perasaanmu padanya. Tidak peduli apa hasilnya, fakta bahwa kamu dapat mengatakan semua hal ini di depan begitu banyak orang berarti bahwa kamu sudah berhasil. Saat Hei itu terengah-engah dan menyeka keringat dari wajahnya, dia berkata, itu bagus, itu bagus. Sekarang giliranmu adik junior, semoga berhasil. Gadis mana yang sudah kamu atur? Aku. Mata Yuhao beralih secara tidak sadar ke gadis berkerudung kedua, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Yuhao sebenarnya iri pada kakak keduanya. Dia berpikir dalam hati, jika itu saudari perempuan Wang Dong dan itu terlihat seperti Dewi Cahaya, akankah aku memiliki romansa epik di mana aku memberikan segalanya yang kumiliki? Saat dia berspekulasi tentang ini, dalam benaknya Hecha itu tiba-tiba berkata, sekarang giliranmu Yuhao. Wo Yuhao tersentak kembali ke kenyataan. 1 menit sudah berlalu. Siswa sebelum dia telah menyelesaikan perkenalan diri dalam cinta pada pandangan kedua, dan saat ini kembali ke teratai airnya sendiri. Sekarang giliranmu Yuhao. Panggilan BB juga bisa terdengar. Yuhao menarik nafas dalam-dalam, pikirannya tenang, sehingga penampilannya akan halus, tenang, dan alami. Dia melayang 5 hingga 6 meter ke depan sebelum mengetuk permukaan air dengan ujung kakinya. Udara dingin mengembun menjadi sepetak es dan menopang tubuhnya saat dia meluncur ke depan. Namaku Wo Yuhao dan aku akan 17 tahun ini. Aku Raja Roh tipe kontrol dan tipe serangan, dan aku juga seorang instruktur jiwa kelas 6. Begitu dia berhenti di sini, gadis-gadis di depannya semua menunjukkan ekspresi terkejut. Wanita suci gagak emas yang paling pemarah tidak bisa mengendalikan diri ketika dia mengangkat tangannya dan berkata, tunggu, kakak perempuan tertua, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Bisakah aku mengajukan pertanyaan kepadanya? Zhang Lixuan menjawab, hanya satu, tidak akan ada yang berikutnya. Baik, Wu Ming menjawab dengan gembira lalu bertanya kepada Yuhao, apakah kamu dengan sengaja memberikan begitu banyak gelar untuk menarik perhatian para gadis, baik tipe kontrol dan tipe serangan? Bagaimana itu dipisahkan? Apakah kau memberitahuku bahwa kau memiliki 2 jiwa bela diri dan kau seorang instruktur jiwa kelas 6? Kau baru 17 tahun ini. Apakah kau seorang pejuang yang sangat melakukan segalanya? Yuhao tersenyum dan berkata, salam kakak senior. Aku memiliki 2 jiwa bela diri. Jiwa bela diri utamaku adalah tipe kontrol, sedangkan jiwa bela diri keduaku adalah tipe serangan. Aku bagian dari Departemen Alat Jiwa pada saat yang sama, jadi aku juga seorang instruktur jiwa. Aku baru saja kembali beberapa hari yang lalu dari program pertukaranku di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Wu Ming tertegun sejenak dan bertanya dengan heran, jiwa bela diri kembar? Yuhao memiliki reputasi yang cukup di halaman luar, tapi dia tidak punya banyak reputasi di halaman dalam. Lebih jauh lagi, dia telah jauh dari akademi selama lebih dari 2 tahun, dan orang-orang yang awalnya memiliki kesan tentang dia akan lupa. Kata-kata jiwa bela diri kembar diucapkan sekali lagi, dan mata beberapa gadis berbinar, terutama yang lebih muda. Murid-murid halaman dalam sangat jelas tentang apa yang tersirat dari jiwa bela diri kembar. Jika seorang master jiwa dengan jiwa bela diri kembar
bisa menjadi jodoh dan mendapatkan cincin jiwa yang cukup untuk jiwa bela diri keduanya, maka orang itu akan mampu menantang Dolo Transcendent yang tangguh di peringkat 91. Selanjutnya, jiwa bela diri kembar Yu Hao adalah tipe kontrol dan tipe serangan yang saling melengkapi. Zhang Lisuan tersenyum dan berkata, "Lanjutkan, Yu Hao, kamu memiliki 30 detik lagi." Yu Hao mengangguk ke arahnya dan berkata, "Kalian semua pasti sedikit lelah setelah berdiri begitu lama. Semua orang harus tahu apa yang bisa dilakukan Putri Salju. Jadi biarkan aku membantu semua orang sedikit rileks." Saat suaranya menurun, Putri Salju terhubung secara telepati kepadanya dan dia terbang keluar seketika. Cahaya oranye emas berkedip-kedip saat dia datang di hadapan para gadis. "Iya, dia berseru. Cahaya oranye emas menjadi lebih padat dari sebelumnya. Yu Hao juga memasang cincin jiwanya sendiri. 1 cincin jiwa merah dan 4 oranye bangkit dari bawah kakinya. Cincin jiwa merah darah yang memiliki 4 garis emas dan 4 cincin jiwa oranye emas yang mengikuti. Di belakangnya segera menjadi fokus perhatian semua orang. Seluruh aura Yu Hao meroket dan dia benar-benar menjadi seperti penguasa berdaulat yang turun ke dunia di tengah-tengah cincin jiwa yang berkilau dan mempesona. Semua orang mulai menjerit dan berseru kagum dan bingung, baik pria maupun wanita, baik Zhang Lisuan dan Bebe, dan bahkan para tetua pavilion Dewa Laut dan berbagai guru. Semuanya memusatkan perhatian pada Yu Hao. Cincin jiwa oranye? Apa yang sedang terjadi? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.